Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Kita pada malam hari ini masuk pada al-haditsu tsani wal arba'un, hadis yang ke-42 dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimana wa rahimahullah. Naam. Kata beliau, asy-syuf'atu fima lam yuqsam idza waqa'atil hududu fala syuf'ah. Yani syuf'ah, hak syuf'ah pada benda-benda yang belum dibagi. Nanti kita terangkan apa itu syuf'ah ya. Fa idza waqa'atil hudud fala syuf'ah. Apabila sudah ada ketetapan batas-batas, maka tidak ada lagi hak syuf'ah. Naam. Ya ikhwan, di bab ini Asy-Syaikh rahimana wa rahimahullah ingin menerangkan kepada kita tentang salah satu bentuk muamalah di antara sekian bentuk muamalah yang di dalamnya ada perserikatan pemilikan atas sebuah benda, baik benda itu benda bergerak ataupun benda yang tidak bergerak. Namun umumnya ya, hadis yang berbicara tentang permasalahan syuf'ah itu pada benda-benda yang tidak bergerak, seperti sebidang lahan tanah ya, atau sebuah bangunan ya, yang di situ ada kepemilikan secara bersama. Nah, dia beda dengan syirkah. Nanti kita sebutkan apa syirkah, apa syuf'ah. Baik. Kemudian ya ikhwan, syuf'ah, sebelum kita lihat pada hadisnya, syuf'ah itu sendiri kepada rekan sekongsi. Syuf'ah itu adalah memindahkan hak kepada rekan sekongsi dengan mendapatkan ganti yang jelas. Mendapatkan ganti yang jelas, apakah berupa bayaran atau yang semisalnya, yang sesuai ya. Nah, itu syuf'ah. Jadi gambarannya begini, ada satu sebidang tanah, lalu di sebidang tanah itu ada kepemilikan berserikat di situ, kongsi. Nah, maka satu orang dia memindahkan kepada yang lain, atau dia memberikan kepada yang lain, dia menjualkan kepada yang lain, maka yang lain ini lebih berhak untuk membelinya. Misalnya ada sebidang tanah, sekali ulang ya, ada sebidang tanah yang dimiliki oleh dua orang misalnya. Lalu yang satu orang ini mau menjual haknya, paham ya? Dia mau menjualkan haknya. Maka siapa yang lebih berhak untuk membeli? Yang lebih berhak untuk membeli itu adalah orang yang sekongsi dengan dia itu. Sebelum dia jualkan kepada orang lain, maka yang lebih berhak adalah orang yang sekongsi dengan dia.
Dan orang yang sekongsi dengan dia berhak untuk mengambil bagian dia dan bagian temannya dengan memberikan ganti rugi yang sepadan. Itu namanya syuf'ah. Paham ya ikhwan? Itu yang dimaksudkan syuf'ah di dalam bab-bab fiqih. Naam. Baik, kita lihat pada hadisnya. Kata Syekh rahimana wa rahimahullah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah meridai beliau dan bapaknya, dia berkata, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waalaikumsalam warahmatullah, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan keputusan hukum, pernah memutuskan, atau Rasulullah memutuskan dengan syuf'ah pada setiap benda yang belum yuqsam, belum dibagi. Paham? Rasulullah menetapkan hukum, memutuskan dengan syuf'ah pada setiap benda yang belum dibagi. Fa idza waqa'atil hudud, namun apabila batasan-batasan itu telah terjadi, wasurifatit turuq, dan sudah ada jalannya, fala syuf'ah, maka tidak ada lagi syuf'ah, tidak ada lagi hak syuf'ah. Kata Syekh rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Maksudnya begini ya ikhwan, ada suatu benda yang merupakan kepemilikan bersama antara dua orang misalnya, apakah itu gedung atau apakah itu sebidang tanah. Maka bagaimana caranya untuk salah seorang memiliki sebidang tanah itu secara penuh atau bangunan itu secara penuh? Dia memilikinya secara penuh itu dengan cara syuf'ah. Dia punya hak untuk memilikinya selain daripada orang yang lain daripada dia, daripada yang tidak punya kongsi itu. Naam, paham ya? Sehingga Rasulullah memutuskan kalau ada pertikaian misalnya, antara dua orang, si A dan si B punya itu satu benda, tapi si A ini pengen jualnya kepada orang lain, sementara si B-nya tidak mau. Akhirnya terjadi percekcokan di antara mereka. Mana yang lebih berhak untuk itu? Si B yang lebih berhak. Itulah hak syuf'ah namanya. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Nah kata Rasulullah, di dalam hadis ini Rasulullah memutuskan dengan hak tersebut, syuf'ah itu, selama benda itu belum ada batasan-batasan kepemilikan yang jelas. Mafhum? Namun ketika di dalam benda itu sudah ada batasan kepemilikan yang jelas, maka itu tidak ada syuf'ah lagi. Masing-masing orang berhak mengelola hak miliknya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Misal ketika sebidang tanah lalu sudah ada pembagian dengan garis batas yang jelas, atau sudah ada jalan di situ, ya. Nah, atau sudah menentukan ini batas ini punyamu, ini punyaku misalnya. Maka itu berarti sudah ada batas-batas yang jelas. Kalau sudah ada batas-batas yang jelas, maka tidak ada hak syuf'ah lagi. Terserah yang pemilik itu mau berikan kepada siapa, itu hak dia. Si orang yang tadinya berkongsi tidak bisa komplain dan tidak bisa lagi mempunyai hak syuf'ah karena sudah ada pembagian yang jelas. Paham ya? Namun selama belum ada pembagian yang jelas, maka itu ada hak syuf'ah. Tidak boleh salah satu pihak semena-mena untuk memindah tangankan kepada orang lain dengan harga atau bayaran dan seterusnya. Tidak boleh kecuali dengan persetujuan teman sekongsinya. Kalau teman sekongsinya hendak mengambilnya menjadi hak milik dia, maka dia lebih berhak dengan dia mengganti dengan harga yang sepadan. Mafhum ya ikhwan? Nah ini namanya syuf'ah. Ini adalah salah satu bentuk muamalah di dalam Islam ya. Hal ini sebagaimana datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimana wa rahimahullah dengan sanad yang sahih. yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu nakhlun aw ardun fala yabi'uha hatta ya'ridaha ala syarikatihi." Ya. Ala syarikihi.
barang siapa yang mempunyai sebidang kebun kurma atau sebidang tanah yang di situ ada kepemilikan bersama, tidak boleh dia menjualnya sampai dia menawarkannya kepada teman serikatnya itu. Nah, mafhum ya? Jadi kalau ustaz enggak, dia mau jual langsung kepada orang lain, enggak. Ini secara syariat dia melanggar salah satu hukum dalam hukum muamalah. Mafhum ya ikhwan? Baik. Oh, itu kan hak dia, na'am, tapi itu bukan hak dia secara penuh. Sebab ada hak teman serikatnya di dalamnya juga, sehingga dia tidak bisa semena-mena. Kalau dia ingin melepaskannya, memindahkan tangannya, maka yang lebih berhak sekali lagi adalah teman serikatnya itu. Nabi mengatakan di situ bahwa mangkana lahu nakhlun aw ardun, barang siapa yang punya sebidang kebun kurma atau sebidang tanah, fala yabi'uha, maka jangan dia menjualnya hatta yaridaha ala syarikih, maka sampai dia menawarkannya kepada teman sekongsinya. Kalau dia mau oke, kalau dia nggak mau ya boleh berpindah ke orang lain. Paham ya? Subhanallah. Nah, di situ kita dapat pahami bahwa Islam ini sangat menjaga ketertiban sekali ya, bahkan dalam hak bentuk-bentuk muamalah. Sebab kalau seandainya bentuk muamalah ini dilakukan semena-mena tanpa memperhitungkan teman sekongsinya, itu bisa jadi permasalahan. Ya, bisa jadi masalah. Mafhum ya ikhwan? Thayyib. Kemudian selanjutnya berkata Syekh al-haditsu tsalits wal arbaun, hadis yang ke-43 fi syirkah, yaitu tentang permasalahan syirkah atau syarikah. Nah, ini mirip dengan hak syuf'ah tadi. Syirkah secara bahasa itu adalah ikhtilat, bercampur. Secara bahasa bercampur. Secara istilah syirkah itu adalah perserikatan yang terdiri dari dua orang atau lebih. Perserikatan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang dibangun di atas kesadaran untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya ada dua orang atau ada tiga orang atau ada empat orang, mereka bersepakat untuk patungan modal untuk suatu pekerjaan tertentu, suatu bisnis tertentu. Paham ya? Nah, itu namanya syirkah. Ya, baik. Nah, syirkah itu dia bisa terjadi dengan dalam bentuk seperti itu. Artinya adanya kongsi dengan kesadaran penuh. Mereka mengupayakan untuk mengadakan, untuk terjadinya syirkah, persekutuan dalam sebuah bisnis misalnya. Tetapi dalam kondisi tertentu syirkah itu bisa terjadi ya tanpa sengaja membentuknya. Dia terjadi saja tanpa ada sengaja untuk membentuk. Seperti apa? Seperti harta waris. Seperti harta waris. Paham ya? Ya, maksudnya bagaimana? Harta waris sebelum dibagi itu di situ syirkah, kepemilikan bersama di antara seluruh ahli waris. Paham ya? Paham ya? Baik. Tapi kalau misalnya sebuah bidang usaha, itu terjadi tentu dengan kesengajaan, ya, kesengajaan yang diadakan oleh pihak-pihak yang bersekutu untuk melakukan sebuah membentuk sebuah badan usaha misal, ya. Tetapi dalam posisi tertentu sekali lagi syirkah itu bisa terjadi tanpa ada kesengajaan. Nah, seperti apa hak waris, kepemilikan hak waris. Ya, begitu seorang mayit dia meninggal, seseorang dia meninggal, maka harta peninggalannya itu menjadi harta warisan. Maka selama harta warisan itu belum dibagi, maka dia masih menjadi harta yang di dalamnya ada syirkah. Mafhum ya ikhwan? Ada persekutuan di situ. Ya. Nah, itu terjadi secara alami. Terjadi secara alami. Nah. Tapi kita lihat hadisnya. Kata Syekh rahimana wa rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman, ana thalitsus
ana thalithus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu. Yani Allah yang Maha Tinggi berfirman, aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat. Ma lam yakhun ahaduhuma sahibah, selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati yang lainnya. Fa in khanahu kharajtu min bainihima, apabila terjadi pengkhianatan di antara mereka, maka aku keluar dari mereka berdua dalam perserikatan mereka berdua. Kata Syekh, rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimana wa rahimahullah di dalam sunannya. Ya ikhwan, hadis ini dinyatakan dhaif ya oleh Al-Alama Albani rahimana wa rahimahullah. Hadis ini dhaif, jadi hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Tapi Ustadz, kalau begitu adakah dasar-dasar syariat yang meletakkan adanya bentuk muamalah yang namanya syirkah? Maka jawabnya ada. Jawabnya ada. Banyak nas-nas yang lain ya yang menetapkan di sana, memberi isyarat dan memberikan ketetapan bahwa adanya suatu bentuk muamalah dalam Islam yang namanya syirkah. Nah, ini kalau antum buka kitab-kitab fikih, ada bab di dalam kitab-kitab fikih itu ada bab khusus yang berbicara tentang syirkah ini. Nah, salah satu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 24. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa inna katsiran minal khulata'i, berbuat zalim kepada sebagian yang lainnya. Maka di sini menjadi sisi pendalilan adalah adanya isyarat di dalam ayat tentang adanya bentuk muamalah syarikah ya atau syirkah. Mafhum ya ikhwan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Taib. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, meskipun hadis ini dia dhaif, namun ada hadis-hadis lain yang menetapkan tentang bentuk muamalah syirkah ini. Nah, di dalam syirkah ini ada beberapa gambaran permasalahan. Ya, di antara permasalahan yang disebutkan oleh para a'immah itu seperti misal ada beberapa orang, ya ada 4 orang katakanlah, mereka melakukan kongsi perserikatan untuk membuat suatu bidang usaha dengan maksud mereka akan membagi hasil dengan persentase sesuai dengan besarnya modal yang ditanamkan di situ. Paham ya? Mafhum ya? Jadi misalnya ada 4 orang, satu orang pengen buat sebuah usaha, yang satu ini modalnya 100 juta, yang satu 50 misalnya, yang satu 20 ya, yang satu 30 misalnya ya. Jadi modal mereka berbeda-beda. Tapi kesepakatan mereka dalam membuat bidang usaha itu dengan keuntungan dibagi berdasarkan persentase modal. Paham ya? Jadi tentunya orang yang punya modal besar dia dapat persentase lebih banyak keuntungannya daripada orang yang modalnya kecil, begitu, paham ya? Taib. Itu namanya syirkah. Namun dalam kondisi tertentu apabila mereka itu bersepakat untuk membagi keuntungan secara merata walaupun besar modal mereka berbeda, paham maksud? Taib. Maka dalam hal ini syariat membolehkan. Syariat apa? Membolehkan. Paham ya? Taib. Walaupun besar modal yang dimiliki oleh mereka berbeda. Tapi kalau mereka yang melakukan perserikatan persekutuan dalam bidang usaha itu sepakat untuk membagi hasil dengan persentase yang sama, maka syariat membolehkan hal itu. Mafhum ya kawan? Taib. Nah, itu secara umum permasalahan yang berkaitan dengan syirkah. Taib. Kemudian selanjutnya kita masuk pada hadis yang berikut ya. Al-haditsul rabi'u wal arba'un, hadis yang ke-44. Hadis yang ke-44 kata Syekh, ma yalhaqul insan minats thawabi ba'da wafatih, yaitu hal-hal yang bermanfaat bagi seseorang setelah dia wafat. Hal-hal yang bermanfaat bagi seseorang tatkala dia wafat, yakni tatkala orang itu wafat. Naam. Ya tentu ya, sebagaimana kita sudah pahami secara bersama
bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya seseorang itu dia mendapatkan apa yang dia usahakan. Dia tidak mendapatkan pahala melainkan atas hasil usahanya. Mafhum ya ikhwan? Jadi seorang dia wafat, dia diberikan pahala atas perbuatan orang lain, secara umum tidak. Paham ya? Secara umum seseorang tidak akan mendapatkan pahala atas amal orang lain, dan seseorang tidak akan berdosa atas kemaksiatan orang lain secara umum. Namun dalam posisi tertentu hal ini bisa terjadi. Maka dari situ di sini ada bab mayal hakul insan minat thawabi ba'da wafatih. Hal-hal yang bermanfaat bagi sang mayit bagi seseorang setelah dia wafat. Ya. Selain daripada amalan yang diusahakan oleh dirinya sendiri, adakah amalan-amalan lain yang dia mendapatkannya? Maka jawabnya ada. Maka dari situ di sini ada bab tentang hal ini. Mafhum ya ikhwan? Baik. Kita lihat kata Syekh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata. Abu Hurairah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Naam. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal abdu inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila seseorang itu dia mati, dia wafat, maka inqata'a amaluhu, terputuslah amalnya, illa min thalathin, kecuali karena 3 perkara. Ya, kecuali karena 3 perkara. Min di sini pengertiannya sebab ya. Ya, ini sebab 3 perkara. Ya, ini kalau seorang itu dia wafat, terputuslah amal-amal dia kecuali yang disebabkan oleh 3 perkara. Begitu. Paham ya? Mafhum? Baik. Kata Syekh rawahu Muslim. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Ya ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Tentu kita telah memahami secara bersama bahwa darud dunya ja'alahullahu dara amal. Ya, dunia ini Allah jadikan sebagai negeri untuk beramal. Sehingga yatazawwadu minhal ibad minal khairi awi syarr liddaril ukhra. Sehingga seorang hamba itu dia harus berbekal, menyediakan bekal. Ya. Untuk apa di dunia ini? Dari kebaikan-kebaikan ataupun kejelekan-kejelekan, lidaril ukhra, untuk negeri akhirat. Seorang hamba di dunia ini dia mencari bekal berupa kebaikan atau keburukan. Itu juga bekal. Orang yang melakukan kebaikan ya bekal untuk dia. Orang yang melakukan keburukan juga bekal untuk dia di akhirat. Karena nanti dengan bekal itu bagi orang yang membawa bekal kebaikan, tentu kebaikan yang dia dapatkan. Bagi orang yang membawa bekal keburukan, tentu keburukan yang dia dapatkan. Ala kulli hal di dunia ini adalah negeri beramal. Oleh sebab itu setiap amal yang dilakukan oleh seseorang, baik atau buruk, itu adalah bekal untuk negeri akhirat. Paham ya? Jadi bukan hanya amalan baik itu bekal untuk negeri akhirat, amalan buruk juga adalah bekal untuk negeri akhirat. Tetapi tentu yang kita inginkan adalah kebahagiaan di negeri akhirat, sehingga yang kita bawa bukanlah bekal yang buruk, tetapi bekal yang baik. Nah, mafhum ya ikhwan? Kenapa ya? Karena negeri akhirat itu adalah negeri di mana manusia akan diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenal negeri akhirat itu dengan darul jaza, negeri pembalasan, di mana manusia akan diberikan balasan atas seluruh amal-amal yang dilakukan di kehidupan dunia, atas bekal yang dia upayakan dalam kehidupan dunia.
Apakah bekal yang dia upayakan itu berupa kebaikan atau bekal yang dia upayakan itu berupa keburukan? Dia akan membawanya di negeri akhirat, dan di negeri akhirat itulah tempat pembalasan atas seluruh apa yang dia lakukan itu. Apakah kebaikan atau keburukan? Nah, kemudian apa di sini kata Syekh, kita nukilkan ucapan Syekh. Kadang-kadang saya tidak bacakan keterangan Syekh itu karena kadang dia berulang-berulang. Jadi kalau ana bacakan kepada antum secara letterlek itu puyeng dan panjang nantinya. Makanya ana mencoba untuk membuat khulasa sesingkat mungkin dari apa yang disebutkan oleh Syekh, ya. Nah, namun kalau ada hal-hal yang penting yang kiranya mudah untuk dijelaskan kepada antum, ya ana bacakan, ya. Taib. Nah, kata Syekh di sini, sayandamul mufarrituna idzan taqalu min hadhihi ad-dar wa lam yatazawwadu minha li akhiratihim ma yus'iduhum wa hina idzin la yumkinul istidrak wa la yatamakkanul abdu ay yazida hasanatihi mithqala dzarrah wa la yamhuwa min sayyi'atihi kadzalik. Syekh mengatakan orang-orang yang lalai itu akan menyesal. Orang-orang yang lalai mereka akan menyesal. Kapan ketika mereka menyesal? Idzan taqalu min hadhihi dar, tatkala mereka berpindah dari kehidupan dunia ini. Tatkala mereka berpindah dari kehidupan dunia ini. Walam yatazawwadu min hali akhiratihim ma yus'iduhum, sementara mereka belum atau tidak membawa bekal, mengupayakan bekal dalam kehidupan dunia ini untuk akhirat mereka, yang mana dengan bekal itu yus'iduhum, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, akan membahagiakan mereka. Iya. Jadi kalau orang dalam kehidupan dunia ini dia tidak mempersiapkan bekal, dia tidak melakukan apa-apa, bahkan mungkin dia cenderung tenggelam dalam kekeliruan, dia larut dalam kesalahan-kesalahan, maka sayandam, dia akan menyesal nantinya. Dia akan apa? Menyesal. Kemudian ikhwan, kenapa dia harus menyesal? Kata Syekh, wa hina idzin la yumkinul istidrak, karena ketika itu tidak mungkin lagi bagi dia untuk menambah, memperbaiki amalannya itu, untuk menambah amalannya. Oh, ini kurang, dia datang dengan penyesalan, aduh rugi, gimana dia butuhkan tambahan, lalu dia enggak, sebentar saya lakukan sebuah amalan dulu untuk menambah, itu tidak mungkin lagi. Tidak mungkin demikian. Wala yatamakkanul abdu ayyazida hasanati mithqala dzarrah, tidak mungkin bagi seorang hamba untuk menambah kebaikannya walaupun sebesar dzarrah, biji pasir sekalipun. Naam, wala yamhuwa min sayyiatihi kadzalik, dan juga tidak memungkinkan bagi dia untuk menghapus kejelekan-kejelekannya pula. Dia datang dengan pahala yang kurang, tidak ada kesempatan bagi dia untuk menambahnya. Dia datang dengan dosa yang begitu banyak, tidak lagi ada kesempatan bagi dia untuk menghapusnya. Maka yang ada penyesalan apa tidak? Penyesalan, karena tidak lagi diberikan kesempatan untuk memperbaiki apa yang ada, ya. Nah, kalau seorang dia datang dalam kondisi dia masih bisa memperbaiki, ya masih enak. Oh, ini salah input, nah, input baru lagi malaikat, itu tidak apa-apa, ya. Seperti di si rekap KPU salah input, bisa input yang baru, yang tidak apa-apa, karena itu bisa dirubah oleh manusia. Tapi di dalam kehidupan akhirat tidak ada. Anda datang dengan kebaikan itu sampai kapanpun tidak bisa berubah. Anda datang dengan kejelekan itu sampai kapanpun tidak bisa berubah. Anda diberikan kesempatan untuk merubah itu ketika di mana? Di darul amal, dalam kehidupan dunia. Anda diberikan kesempatan dalam kehidupan dunia untuk merubah itu semua. Dengan cara apa? Anda bisa menambah amalan Anda, atau Anda bisa menghapus dosa-dosa Anda. Dengan cara apa? Melakukan amalan-amalan kebaikan-kebaikan, lalu dosa-dosa itu bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan saleh bisa menghapus dosa-dosa, kecuali dosa-dosa besar. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Baik. Maka ikhwan, kondisi yang demikian itu, wangqata'a amalul abdi anhu illa hadhil a'mal ats-tsalatsa allati hiya min athari amali. Ketika itu amal seorang hamba terputus kecuali 3 amalan ini yang merupakan
apa sisa-sisa dari perbuatannya. Sisa-sisa dari apa? Perbuatannya. Yaitu apa? Al-awwal, pertama, kita lihat di dalam hadis sadaqatin jariyah, sedekah yang bermanfaat. Ya, kita lihat hadisnya ya. Idza matal abdu inqata amaluhu illa min thalathin. Apabila seorang hamba wafat, terputuslah amal-amalnya kecuali karena 3 perkara. Pertama, sadaqatin jariyah. Kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin salihin yad'u lah, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan kepada sang mayit tersebut. Ya, subhanallah. Di sedekah yang bermanfaat, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakan orang tua. Maka Syekh katakan, ketika di hari akhirat itu inqata'a amalul abdi anhu, terputuslah amalan seorang anak Adam, seorang manusia, illa hadhil a'mal ats-tsalatsa allati hiya min athari amali, kecuali 3 amalan ini yang merupakan sisa-sisa dari perbuatannya. Ya, pengaruh daripada perbuatan amalan yang dia lakukan di dunia itu. Yaitu pertama, al-awwal, yang pertama adalah as-sadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah itu apa? Sedekah yang berjalan terus. Sedekah yang apa? Berjalan, yaitu yang al-mustamirru naf'uha, yang terus menerus manfaatnya ada. Paham ya? Kalau misalnya sedekah antum dikasih kue, atau makan kue, habis kuenya, itu termasuk jariyah apa tidak? Dalam satu sisi tidak termasuk jariyah ya. Nah, tapi kalau misalnya ada sebidang tanah yang dimanfaatkan terus menerus, itu jariyah apa tidak? Jariyah. Ada sebuah buku yang bermanfaat yang disedekahkan, ya, seorang dia membacanya, mempelajarinya terus menerus, dan buku itu tetap ada, manusia mengambil manfaat darinya, jariyah apa bukan? Jariyah. Begitu maksudnya. Itulah bedanya sedekah yang bukan jariyah, yang tidak mustamir, tidak terus menerus naf'uha, manfaatnya, dan sedekah yang dia mustamirru naf'uha, yakni manfaatnya itu terus menerus berjalan. Begitu, paham ya? Nah, ini yang pertama. Yang pertama yang bermanfaat. Seperti apa kata Syekh di sini? Wadzalika kal waqfi lil aqarati allati tunfa'u bimaghilliha, yaitu seperti apa? Wakaf yang wakaf yang tidak bergerak ya, yang manfaat diambil manfaat dari hasilnya. Wakaf yang tidak bergerak, yang diambil manfaat dari hasilnya. Jadi seperti antum mewakafkan kebun kurma misalnya, ya, untuk operasional dakwah kebutuhannya, ya, atau antum mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan madrasah, ya, pembangunan masjid, ya, dan seterusnya. Nah, awil awanil lati yunfa'u biisti'malihi, atau ya benda-benda yang gunakan, ya, digunakan untuk diambil manfaatnya, digunakan, misalnya cangkir, gelas, apa yang digunakan terus menerus untuk orang. Kemudian awil hayawanatil lati yunfa'u birukubiha, atau hewan yang Anda wakafkan, yang orang tuh ambil manfaat dengan mengendarainya. Kalau di zaman dulu hewan, zaman sekarang ya kendaraan yang antum wakafkan untuk operasional dakwah misalnya. Nah, itu termasuk sedekah jariyah. Atau buku-buku atau mushaf Al-Qur'an, ya, yang dimanfaatkan. Maka ini dia tidak putus, terus berjalan, pahala itu tetap mengalir hatta orang yang mewakafkan itu sudah wafat. Ya. Nah,
Maka kata Syekh di sini, fakulluha ajruha jarin 'alal abdi madama yantafi'u bi syai'in minha. Ya. Maka semua bentuk wakaf yang berjariah, sedekah jariah itu pahalanya tetap berjalan kepada orangnya selama masih dimanfaatkan. Wa hadza min a'dhami fadhailil waqfi, dan inilah keutamaan, termasuk keutamaannya wakaf. Ya, khususan al-auqaf allati fiha al-i'anatu 'alal umuri diniyah. Lebih khusus lagi kalau wakaf itu untuk membantu urusan-urusan agama. Dalam urusan dunia saja dapat. Ya, apalagi dalam urusan agama. Seperti apa? Kal ilmi, wakaf ilmu, antum mengajarkan ilmu, seperti jihad, kemudian seperti tafarrugi lil ibadah, ya, dan seterusnya. Maka dari itu para ulama mempersyaratkan, kata Syekh, syarat di dalam wakaf. Syarat di dalam wakaf itu ayyakuna masrifuhu ala wajhi birrin atau barrin wa qurbah. Yaitu hendaklah wakaf itu pemanfaatannya adalah untuk kebaikan dan kedekatan kepada Allah. Jadi itu syarat wakaf. Ya. Jangan sampai antum orang wakaf untuk kemaksiatan, wakaf untuk buat kasino, ya, repot. Ini wakafnya tidak faedah, ya, malah jadi musibah, ya. Maka syarat wakaf itu adalah masrifuhu ala wajhi barrin au wa qurbah. Wakaf itu untuk tujuan apa? Mendekatkan diri kepada Allah, untuk kebaikan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu yang pertama, bermanfaat, yang berkaitan dengan sadaqatun jariyah. Yang kedua, atsani al-ilmu alladhi yuntafa'u bih min ba'dih. Ilmu yang dimanfaatkan setelah dia. Setelah orang ini tidak ada, ya sudah, ilmunya tetap bermanfaat. Seperti apa? Kal ilmi alladhi allamahu at-talabatal mustamiddina lil ilmi, seperti ilmu yang diajarkan kepada para penuntut ilmu yang siap untuk menerima ilmu. Wal ilmi alladhi nasyarahu bainan nas, dan ilmu yang disebarkan di tengah-tengah manusia. Wal kutubil lati sannafaha fi asnafil ulumin nafi'ah, dan buku-buku karangan-karangan, ya, yang dia tulis dalam berbagai macam ilmu yang bermanfaat. Nah, itu bermanfaat. Itu apa? Pahalanya dapat. Wa hakadha kullu ma tasalsalan tifa'u bi ta'limihi mubasyarah au kitabah fa inna ajrahu jarin alaih. Kata Syekh, dan demikian pula kemanfaatan yang berantai yang didapatkan dari ilmu secara langsung yang diajarkan atau dari tulisan, maka itu semua pahala mengalir kepada dia. Ya, ilmu yang dimanfaatkan secara langsung berantai dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, itu yang diajarkan, ya, terus begitu berantai terus, ya, dia mendapatkan pahala, ya, atas ilmu itu, baik yang diajarkan langsung atau dari sebuah tulisan yang dia tulis, kemudian diambil manfaatnya secara berantai oleh manusia terus menerus. Nah, ini juga bermanfaat untuk dia, termasuk di dalam bab apa? Al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka kata Syekh di sini, wa fakam min ulama'a hudatin matu min mi'ati minas sinin wa kutubuhum musta'malah wa talamidhuhum qad tasalsala khairuhum wa dzalika fadlullah. Berapa banyak para ulama yang membimbing kepada kebenaran itu mereka telah mati ratusan tahun, tetapi kitab-kitab mereka masih digunakan, dan murid-murid mereka kebaikannya itu masih berantai terus menerus. Nah, dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaatnya ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, kemudian apa? Atsalits, yang ketiga, kata Syekh, al-waladus salih, anak yang saleh. Maka ini perhatikan di sini, ikhwan. Anak yang saleh itu menurut keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimana wa rahimahullah di sini, anak yang saleh itu baik waladu sulbin aw waladu benin aw bintin, dzakarun aw untha. Maksudnya
anak langsung dari sulbinya, dari anak kandungnya atau cucunya. Paham ya? Anak dari anaknya. Itu masuk dalam kategori waladun saleh yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan dia. Jadi anak saleh yang mendoakan dia itu pertama anak secara hesiah, secara biologis ya, itu anak langsung atau cucunya begitu. Itu termasuk dalam posisi anak saleh. Bermanfaat untuk orang tuanya, kebaikannya bermanfaat, doanya bermanfaat. Dan apa yang kedua, anak yang saleh itu bisa berupa ma'nawiyah, bisa berupa ma'nawiyah atau ruhiyah. Yaitu apa? Anak yang saleh berupa ruhiyah itu anak yang lahir dari didikan dia, mafhum ya? Dari pengajaran dia, dari bimbingan dia, dari petunjuk dia. Maka itu juga termasuk apa? Anak. Mafhum ya? Jadi ada anak itu memang langsung, ada anak yang memang bukan anaknya, tapi orang-orang yang lahir dari bimbingan, arahan dia, petunjuk dia dan seterusnya gitu. Makanya dari itu kata para ulama, buku itu adalah sebaik-baiknya anak soleh. Kalau antum punya anak secara biologis, belum tentu dia jadi anak soleh. Tapi kalau antum punya karangan yang bermanfaat, maka dia pasti jadi anak soleh. Ya, mafhum ya kawan? Maka itulah sebaik-baiknya anak soleh, sebenar-benarnya anak soleh. Seorang mempunyai karangan-karangan ilmiah, ya. Ya itu semua bermanfaat. Itu semua apa? Bermanfaat untuk seseorang. Nah, begitu pula doa dari kaum muslimin secara umum juga bermanfaat bagi sang mayit. Mafhum ya ikhwan? Taib. Maka dengan demikian ikhwan, sesuatu yang bermanfaat atau semua yang sampai kepada seseorang tatkala dia wafat, perhatikan kesimpulannya ya, sesuatu yang sampai atau semua yang sampai kepada seseorang tatkala dia wafat. Kadang kita bertanya begini, Ustadz, amalan ini sampai tidak untuk mayit? Amalan ini sampai tidak untuk mayit? Kalau begini sampai tidak untuk mayit? Begitu kan? Maka kita katakan semua yang sampai kepada seseorang tatkala seorang itu dia wafat, itu ada 3. Pertama kata Syekh, al-awwal umurun amila biha al-ghairu bisababihi wa bidiayatihi wa taujihihi. Perhatikan, pertama adalah perkara-perkara atau urusan-urusan amila biha al-ghair yang dilakukan oleh orang lain bisababihi dengan sebab dia, wa bidiayatihi dan dengan sebab dorongan dia, wa bitaujihi dan bisa dengan pengarahan dia. Sebab dia itu bisa jadi karena dia yang mengarahkan, dia yang mendorong. Jadi semua urusan-urusan perkara-perkara kebaikan yang dilakukan oleh seseorang karena dia, sebabnya dia yang mendorong, sebabnya dia yang mengarahkan, maka itu sampai kepada sang mayit. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Kalau ana bahasakan lebih sederhana begini, seluruh kebaikan yang dilakukan oleh seseorang atau kebaikan apapun yang dilakukan oleh seseorang, apabila Anda menjadi sarana dalam kebaikan itu, maka Anda mendapatkan pahala. Singkatnya, paham ya? Baik, itu pertama. Jadi Ustadz, apa saja? Ya apa saja. Apa saja? Kebaikan apa saja. Selama itu sebuah kebaikan yang Anda menjadi sarana di dalamnya, maka Anda mendapatkan yang bermanfaat. Paham ya? Taib. Yang kedua, umurun intafa'a biha al-ghair ayya naf'in kana ala hasbi dzalika naf'i biqtidaihi bihi fil khair. Yang kedua adalah semua perkara atau urusan-urusan perkara-perkara yang diambil manfaat oleh orang lain, manfaat apapun itu,
dengan sebab mengikuti Anda. Ya, dia mengikuti Anda dalam kebaikan. Jadi misalnya begini, Anda ini melakukan kebaikan, sedekah misalnya. Loh, dia itu rajin sedekah, kita sedekah. Contoh dia, kebaikan. Anda dapat? Dapat. Kenapa? Karena orang itu termotivasi melakukan kebaikan adalah sebabnya karena Anda mengikuti Anda, begitu loh. Paham ya? Atau seorang dia lihat si fulan ini sholatnya, masya Allah bagus ya, kayaknya ini sholat ini lebih bagus, lebih pas ini. Nah, dia sholat seperti Anda sholat. Anda mendapatkan pahala? Dapat. Paham ya? Sampai Anda meninggal dapat? Dapat. Sampai Anda meninggal tetap dapat. Selama orang itu masih melakukan kebaikan mengikuti Anda tadi. Mafhum ya ikhwan? Baik. Yang ketiga, umurun amilah al-ghair ahdaha ilaihi aw sadaqatun tasaddaqa biha anhu aw da'alahu sawa'un akana min auladihil hissiyyin aw min auladihir ruhiyyin alladzina takharraju bi ta'limihi wa hidayatihi wa irsyadihi aw min aqaribihi wa ashabihil muhibbin aw min umumil muslimina. Jadi maksudnya yang ketiga itu apa? Urusan-urusan atau perkara-perkara yang dilakukan oleh orang lain wa ahdaha ilaih, namun mereka memberikan hadiah kepadanya, memberikan kepadanya. Paham? Au sadaqatun tasaddaqa biha anhu au da'alahu, atau sedekah yang dilakukan oleh orang lain tapi mereka menghadiahkan kepada Anda. Paham enggak? Atau mereka melakukan doa orang lain, dia berdoa tapi dia berdoa kebaikan untuk Anda. Paham? Dapat enggak? Dapat. Paham ya kawan? Ya. Jadi sedekah orang lain atas nama seseorang itu dapat. Dapat enggak? Dapat. Tapi apa? Orang itu dapat pahala, orang ini tidak dapat pahala atas kebaikannya, atas sedekah itu, tapi nanti dia dapat pahala dari sisi lain. Kenapa dia tidak dapat pahala atas sedekah itu? Karena pahala sedekah itu sudah dihadiahkan kepada orang tersebut. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Gitu. Taib. Jadi ini apa namanya? Baik sama saja, baik yang dilakukan oleh anak hissisi, anak biologisnya, maksudnya anak yang dari pernikahannya, atau anak yang ruhiyin, anak secara rohani. Anak secara rohani itu apa? Yang apa? Takharraju bi ta'limihi, yang mengikuti pengajarannya. Dia bukan secara biologis, dia bukan anak, tapi dia ini terlahir menjadi orang baik itu karena mengikuti pengarahan-pengarahan, bimbingan-bimbingan ya dari si fulan itu. Maka kalau dia ini melakukan juga dapat. Paham ya, kawan? Paham ya? Baik. Jadi dari situ kesimpulan di sini Syekh mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladin saleh yad'ulah, itu kayaknya terlalu terbatas. Ya, terlalu terbatas. Nah, supaya pemahamannya tidak terbatas saja, maka hal itu kembali kepada 3 perkara tadi. Pertama, bahwa perkara apa saja yang dilakukan oleh orang lain tapi dengan sebab Anda, maka Anda mendapatkan pahala, Anda menjadi sarana. Ya. Yang kedua, perkara apa saja yang dilakukan oleh orang lain yang bermanfaat itu karena mengikuti Anda. Sebab Anda tadi itu karena Anda suruh, Anda dakwah dia, Anda apa ngajak dia gitu. Tapi ini Anda nggak ngajak dia, cuma dia mengikuti Anda karena kebaikan. Paham ya? Mafhum ya? Misalnya Anda datang bawa sedekah, tidak si fulan sedekah, ya kita sedekah lagi deh kayak dia. Tapi orang yang sedekah ini nggak ngajak. Paham ya? Hanya karena dia bersedekah, jadi dia diikuti oleh orang lain. Dia sholat dengan benar, dia nggak ngajak, tapi orang lihat, oh tertarik ini sholatnya ini benar ini, kayak gini saya lebih enak sholat kayak gini. Orang sholat kayak dia, gitu. Paham nggak? Nah, itu dapat nggak? Dapat.
Jadi orang melakukan kebaikan karena ikuti Anda dapat, orang melakukan kebaikan apa saja karena Anda yang mengarahkan itu juga Anda dapat. Dan yang ketiga adalah apa? Orang melakukan kebaikan lalu mereka menghadiahkan kebaikannya kepada Anda juga, maka Anda dapat. Paham ya? Sampai di situ paham? Terfokus pada 3 perkara tersebut. Permasalahannya ya beraneka ragam, macam-macam, ya. Nah, hanya saja catatan yang perlu kita berikan catatan di sini adalah terkadang satu orang mendapatkan 2 atau 3 atau lebih daripada manfaat atas amalan yang dia dapatkan. Ya, misalnya nih, Anda punya anak itu soleh, ya, dan dia jadi alim, tapi alimnya karena Anda yang mengajar. Berarti orang itu ketika anak itu ketika dia melakukan, maka Anda mendapatkan berapa bagian itu? Pertama, mendapat dari sisi karena dia anak. Yang kedua, mendapat dari sisi karena ilmu yang Anda ajarkan kepada dia. Ketiga, mendapatkan dari sisi dia itu mengikuti Anda karena dia melihat kebaikan-kebaikan Anda, menjadi teladan. Anda menjadi teladan bagi dia. Berarti Anda mendapatkan kebaikan dari dia dari 3 sisi. Paham maksudnya? Ini yang Anda maksudkan. Paham ya? Ini yang Anda maksud bahwa terkadang seseorang itu dia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang mengalir kepada dia walaupun dia sudah wafat, itu berganda dari seseorang. Ya. Paham ya? Mafhum ya, ikhwan? Anda misalnya punya anak yang soleh, Anda bisa dapat hanya dari satu sisi saja karena dia soleh, dia mendoakan Anda. Apabila memang dia mendapatkan kesolehan itu karena usaha dia, tidak ada Anda punya urusan di situ. Makanya Anda tidak dapat yang lain-lain. Anda hanya dapat karena dia soleh, jadi mendoakan Anda, itu saja. Paham ya? Tapi kalau Anda mengajarkan dia tentang kebaikan, ajak dia sholat yang benar, ajak dia baca Quran, kemudian dia jadi soleh, itu sudah berapa itu kebaikan yang mengalir kepada Anda dari beberapa sisi, ya. Maka subhanallah, ada saran dari para ulama begini, upayakan untuk jadikan anak-anak Anda itu orang yang pertama kali tahu baca surat Al-Fatihah itu dari Anda, ya. Jadikan anak-anak Anda orang yang mengetahui membaca surat Al-Fatihah pertama kali dari Anda, supaya Anda menjadi seorang alim atas dia. Anda mendapatkan pahala atas kebaikan kesolehan dia, dan Anda mendapatkan pahala karena pengajaran Anda terhadap surat Al-Fatihah yang dia baca 1 hari 17 kali di dalam sholatnya, ya. Maka berlipat-lipat ganda Anda mendapatkan di situ pahala. Paham ya? Baik. Kemudian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, terakhir di sini sebagai penutup dalam bab ini, Ustaz, apakah ada amalan lain yang bermanfaat untuk sang mayit? Ada amalan lain yang bermanfaat untuk sang mayit. Amalan tersendiri. Seperti amalan apa? Amalan ribat. Ribat itu berjaga-jaga di perbatasan demi keamanan kaum muslimin. Ya. Jadi kalau misalnya ini antum tugas di perbatasan untuk menjaga kedamaian kaum muslimin, ya, maka niatkan sebagai ribat, maka pahala itu akan mengalir terus, ya, kepada Anda walaupun sudah wafat. Jadi luar biasa sekali, ya. Nah, baik, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini, malam yang ke-21 Ramadan 1445 Hijriyah. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti sholatnya jam 12, ya. Nah.